Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri, Silvi Anggraeni, dan dua rekan saya, Ria Melisa dan Raifianti Sapira. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek reverse engineering dan perancangan basis data dengan studi kasus e-commerce Tokopedia. Untuk bagian pertama, yaitu bagian A, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Alasan kami memilih sistem transaksi Tokopedia ini karena alur bisnisnya sangat jelas dan kompleks, sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan analisis perancangan basis data. Dari hasil analisis kami, ada 6 fitur utama yang menjadi sorotan. Yang pertama, register dan manajemen akun. Ini untuk mengelola data user baru menggunakan OTP dan menyimpan profil alamat. Yang kedua, pencarian produk. Fitur fitur untuk mencari barang lengkap dengan filter harga dan lokasi. Yang ketiga, keranjang belanja dan checkout. Tempat pembeli menentukan jumlah barang, alamat, dan kurir pengiriman. Yang keempat, pembayaran. Sistem pembayaran multimetode mulai dari e-wallet sampai COD. Yang kelima, pelacakan pesanan untuk memantau status pengiriman barang dari penjual ke pembeli. Dan yang keenam, pemberian ulasan. Fitur untuk memberikan rating dan komentar setelah transaksi selesai. Selanjutnya, bagian B akan dijelaskan oleh Raifianti. Baik, terima kasih. Pada bagian B, eh, mengenai analisis mendalam terhadap proses bisnis, aturan bisnis, serta alur data. Itu input, proses, dan retrieve. Yang pertama itu ada fitur registrasi dan login akun pembeli. Nah, pada fitur ini itu dimulai saat pembeli memasukkan nomor telepon atau email untuk meminta pada OTP melalui WhatsApp atau SMS. Setelah itu nama lengkap dan password yang dibuat. Lalu aturan bisnisnya itu nomor telepon atau email wajib bersifat unik dan kode OTP dibatasi kadaluarsa dalam waktu 2 menit dan kata sandi wajib mengombinasikan huruf dan angka minimal 8 karakter demi keamanan. Lalu alur datanya itu dari data input yang ditangkap berupa email atau nomor HP beserta pilihan jalur OTP, kode OTP, nama lengkap, dan password baru. Lalu di data proses, sistem itu akan mengecek duplikasi ke tabel results, memvalidasi OTP, dan melakukan enkripsi pada kata sandi sebelum disimpan ke database. Lalu pada data retriever ke layar aplikasi untuk menampilkan nama pembeli di profil, status keanggotaan, serta info saldo awal mereka. Lalu pada fitur pencarian dan katalog produk, itu pembeli mengetik kata kunci di kolom komentar dan bisa memperkecil hasil menggunakan filter yang ada dalam aplikasi. Lalu aturan bisnisnya itu kolom pencarian tidak boleh kosong saat menekan tombol cari, dan jika hasil pencarian itu menampilkan produk sudah habis, jika stoknya sudah habis, maka sistem wajib otomatis menampilkan tick stok habis. Lalu alur datanya itu pada data input, pada fitur ini meliputi kata kunci teks, tentang harga, dan filter kotak toko. Pada bagian data proses, database akan melakukan pencocokan teks menggunakan teknik string matching pada tabel produk, serta melakukan filtering query dengan menghubungkan relasi tabel, kategoris, dan sellers. Dan terakhir, data retrieve yang disajikan ke layar HP pembeli adalah informasi lengkap katalog, seperti gambar, harga, dan lain-lain. Lalu fitur yang ketiga itu fitur keranjang belanja. Nah, pada fitur ini pembeli memasukkan varian
produk ke keranjang, menentukan kuantitas, memilih alamat, dan menentukan opsi kurir. Aturannya, pembeli wajib dalam kondisi login, jumlah kuantitas beli tidak boleh melebihi sisa stok, dan serta alamat jelas sebelum dilanjut ke payment. Lalu alur datanya itu di bagian data input berupa jumlah kuantitas beli, ID alamat, pengiriman dan jenis kurir. Lalu di bagian data proses, sistem menghitung subtotal belanja dengan rumus kuantitas dikali harga satuan, membuat nomor nota baru di tabel induk orders, dan secara otomatis memasukkan rincian setiap produk ke dalam tabel detail itu order items. Lalu data retriever, aplikasi memunculkan ringkasan belanja, estimasi tanggal paket sampai, lalu biaya aplikasi dan tombol pilih pembayaran. Lalu yang keempat, ada fitur pembayaran transaksi. Dari fitur ini, pembeli bisa memilih metode digital seperti GoPay, OVO, atau lainnya. Lalu memasukkan PIN keamanan sesuai aplikasi tersebut. Lalu bismillah itu terdapat batas waktu jatuh tempo pelunasan. Lalu ada nominal pembayaran yang harus sesuai persis harganya sesuai produk. Lalu pada alur datanya di data input yang dimasukkan adalah kode metode pembayaran dan PIN atau OTP validasi bank. Lalu data prosesnya mencocokkan dana masuk via API Payment Gateway, lalu membuat data pembayaran baru dengan status sukses di tabel payments, dan lalu memperbarui status tabel order menjadi diproses dan secara otomatis memotong kuantitas stok di tabel products agar tidak terjadi oversold. Dan pada data retriever yang muncul adalah pop-up pembayaran berhasil. Dan pada fitur riwayat pesanan dan pemberian ulasan, pada fitur ini setelah kurir mengantarkan barang, pembeli mengklik tombol pesanan diterima. Status berubah menjadi selesai. Lalu bisnis rules, ulasan hanya bisa diberikan jika status pesanan di database sudah bernilai selesai dan pembeli hanya boleh memberikan tepat satu ulasan per produk per invoice. Lalu alur datanya pada data input berupa skor bintang, terus ulasan kualitatif, dan foto barang secara opsional. Pada data proses, sistem memvalidasi hak akses user, menyimpan teks komentar ke tabel reviews, dan hasil akhiran itu melalui data retrieve. Ulasan baru tersebut langsung tayang secara publik dan nilai akumulasi bintang pada produk akan terupdate secara real time. Baik, selanjutnya lanjut poin C, dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada bagian C yaitu perancangan physical data model atau PDM dan query SQL-nya. Seperti yang terlihat pada di gambar PDM di layar ini, kami membagi struktur database menjadi beberapa bagian. Ada tabel master seperti users, sellers, kategoris, dan produk. Lalu untuk mencatat alur belanja, ada tabel transaksional yaitu orders, order items, dan payments, serta tabel interaksi yaitu reviews. Semua tabel ini saling berelasi dengan aturan Foreign Key yang ketat agar datanya terintegrasi. Nah, untuk implementasi SQL-nya, kami membuat beberapa skenario query utama. Contohnya, saat melakukan pencarian barang, sistem menggunakan fungsi join antara tabel produk dan sellers. Lalu difilter menggunakan klausa where, misalnya barang yang namanya mengandung kata tisu
di Kota Bandung dan syarat utamanya adalah stok 0. Skenario lainnya yang menarik adalah pada proses pembayaran, ketika status di tabel payments berhasil, sistem akan menjalankan perintah update. Status di tabel orders berubah menjadi diproses, dan stok di tabel produk akan otomatis dipotong agar tidak terjadi stok minus. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Raifianti. Selanjutnya ada script data definition language. Nah, pada poin ini itu rancangan fisik basis data. Melalui script DDL ini yang kami buat 8 tabel ini saling terintegrasi dengan optimasi tipe data dan constraint keamanan. Yang pertama ada tabel sellers. Nah, tabel sellers ini itu untuk profil yang dimana ada seller ID sebagai primary key, lalu tabel ini itu terhubung one to many ke tabel user melalui foreign key user ID. Lalu atributnya itu ada rating menggunakan tipe desimal 3,2 yang agar akurat mencatat nilai desimal. Yang kedua ada tabel users. Ini itu tabel untuk data pembeli. Ada user ID sebagai primary key. Lalu ada kolom email diberi constraint unik agar tidak ganda dan password berukuran 255 karakter untuk menampung hasil phishing keamanan. Lalu yang ketiga ada tabel kategoris. Ini tuh strukturnya sangat ringkis, hanya berfungsi sebagai master data pengelompokan jenis produk berdasarkan kategori ID. Lalu yang keempat ada tabel produk. Ini untuk katalog barang. Nggak usah. Sesuai itu aja deh. Empat items. Nah, pada tabel items ini sebagai tabel detail. Jadi, karena satu pesanan itu bisa berisi banyak barang, tabel ini mempertemukan order ID dan produk ID untuk mencatat kuantitas, harga satuan, dan subtotal belanja secara dinamis. Yang kelima, ada tabel payments. Nah, pada tabel payments ini untuk administrasi pembayaran, atributnya itu order ID, dan sengaja diberi constraint unik untuk membentuk relasi one-to-one. Artinya satu nota pesanan hanya boleh punya satu bukti pembayaran yang sah. Yang keenam, ada tabel orders. Di tabel orders ini itu untuk nota transaksi induk terhubung ke pembeli lewat user ID. Dan kolom status di sini itu otomatis bernilai pending sebagai nilai bawaan saat checkout dibuat. Lalu yang ketujuh, tabel produk. Ini tuh untuk katalog barang. Tabel ini mengikat dua foreign key sekaligus, yaitu seller ID dan kategori ID. Nah, harga ini menggunakan tipe desimal 15,2 untuk menghindari error pembulatan dan stok memiliki nilai default 0. Dan yang kedelapan, itu tabel review untuk ulasan produk menghubungkan user ID dan produk ID. Di sini itu kami memasang komposit unik key, tujuannya agar satu user hanya bisa memberi ulasan satu kali untuk produk yang sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya lanjutkan dengan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan poin E, yaitu data dummy untuk menguji keandalan relasi basis data yang sudah kami rancang.
kami menginput beberapa sampel data tiruan yang mempresentasikan ekosistem nyata di Tokopedia. Data ini kami bagi ke dalam beberapa tabel utama induk dan tabel transaksi. Oke, yang pertama ada tabel master atau induk yang terdiri dari user, sales, kategoris, dan products. Pada tabel sellers, kami memasukkan 6 sampel akun pembeli, contohnya pada tabel user, kami memasukkan 6 sampel akun pembeli, contohnya ada akun Andi Pratama, Budi Santoso, hingga Pani Rahayu. Sementara pada tabel sellers, kami mendaftarkan 3 toko dengan domisili kota berbeda untuk simulasi filter lokasi, yaitu Entage Storage di Bandung, Budi Fashion di Jakarta, dan Citra Kosmetik di Surabaya. Lalu, untuk tabel kategori, kami mendefinisikan 5 kategori belanjaan komparatif mulai dari elektronik, fashion, hingga makanan. Kategori ini berrelasi langsung dengan tabel products, di mana kami menginput produk spesifik seperti Samsung Galaxy A55, kemeja batik pria, hingga serum vitamin C, lengkap dengan harga, deskripsi, dan jumlah ketersediaan stok awalnya. Lalu di tabel transaksi ada orders item, payments, review. Ketika simulasi transaksi berjalan, tabel orders akan mencatat nomor nota induk, total harga, status pesanan saat ini, dan alamat pengiriman pembeli, rincian kuantitasi produk yang dibeli, dikunci di tabel detail, yaitu di BDA1 orders item atau di item. Nah, untuk pembayaran data dummy di tabel ini di payments. Ini tuh merekam penggunaan multimetode seperti transfer bank, GoPay, OPPO, Dana, hingga COD. Terakhir, data ulasan. Kepuasan pembelian ditampung di tabel ini dengan skala rating 1 sampai 5 beserta testimoninya. Lalu, setelah seluruh data dummy siap di dalam database, selanjutnya saya akan memaparkan poin E, yaitu script query SQL secara keseluruhan. Query ini merupakan representasi logis bagaimana sistem back-end basis data bekerja merespon aksi nyata penggunaan saat mengoperasikan aplikasi Tokopedia. Kami membagikannya ke dalam 5 paket alur fitur utama. Yang pertama, itu registrasi dan login akun pembeli. Pada fitur registrasi, saat pengguna baru, contohnya bernama Ria Melisa, mendaftar sistem, mengeksekusi query insert into BDA1_users untuk menyampaikan kredensialnya. Kemudian saat proses login dilakukan, database mengeksekusi query select dan klausa where email sama dengan riamelisa@gmail.com. Fungsi filter where ini krusial untuk mencocokkan email dan menarik data profil spesifik penggunaan tersebut ke layar aplikasi. Lalu yang kedua ada fitur pencarian dan filter produk.
Di sini kami mensimulasikan query kompleks saat pembeli mengetik kata kunci tisu dengan filter toko asal Kota Bandung. Secara teknis, kami mengimplementasikan fungsi join antara tabel produk dan tabel penjual karena data nama barang dan lokasi kota berada terpisah. Kami juga menambahkan klausa where p.nama underscore produk like tisu sebagai wildcard search dan kondisi p.stock lebih dari 0 agar produk yang habis tidak tampil berada pembeli. Tampil tidak di beranda pembeli. Nah, yang ketiga itu fitur ketiga adalah pembuatan pesanan atau checkout. Proses ini menerapkan prinsip hubungan master detail secara simultan. Pertama, query insert into BDA1 underscore orders akan membuat satu baris nota pesanan induk baru dengan order underscore ID 99 untuk mengunci total harga dan alamat tujuannya. Kedua, rincian barang apa saja yang dibeli akan langsung dicatat ke tabel detail melalui perintah insert into BDA1 underscore order underscore items yang merekam produk underscore ID, kuantitas belanja, dan subtotal harganya. Yang keempat, itu fitur pembayaran transaksi. Fitur keempat, bagian ini merupakan bagian paling krusial karena memicu perubahan data berantai atau efek domino pada database kami. Ketika pembeli sukses membayar menggunakan metode QRIS, query insert into BDA1 underscore payments akan berjalan untuk mencatat log sukses pembayaran. Di saat yang bersamaan, status pada tabel induk otomatis diperbarui dari pending menjadi diproses menggunakan query update BDA1 underscore orders. Efek domino terakhirnya, database mengeksekusi perintah update BDA1 underscore produk set stock sama dengan stok dikurangi kuantitas untuk langsung mengurangi jumlah stok barang di toko penjual secara real time. Lalu yang terakhir, fitur riwayat pesanan dan ulasan. Setelah barang sampai dan pesanan selesai, status diubah menjadi selesai melalui perintah update BDA1 underscore orders. Pembeli kemudian memberikan penilaian rating bintang 5 yang akan masuk ke tabel BDA1 underscore review via perintah insert. Terakhir, untuk menampilkan ulasan tersebut di halaman produk, kami menggunakan query select yang dikombinasikan dengan operasi join antara tabel utama dan tabel user. Kami menambahkan klausa order by r.create underscore add dex agar ulasan terbaru dari pembeli selalu berada di urutan paling atas untuk dilihat oleh calon pembeli lain. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.